Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Waalaikumsalam. Semoga dalam kondisi yang baik siang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi untuk membicarakan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga tidak ngantuk ya, karena biasanya kalau jam segini sudah mulai ada mengantuk. Baik, teman-teman semuanya, sudah pada presensi belum ini? Presensi dulu. Iya, presensi dulu coba. Cek juga. Mau pakai langsung masuk bisa kan? Mohon maaf Bapak, izin bertanya, itu untuk presensi yang di LDU? Reversa dia dulu nggak ada ya? Nggak usah lah, reversa aja. Sudah Pak. Sudah semuanya ya. Oke. Nanti kalau ada yang belum ya nanti tinggal minta ke ketua kelasnya, ke penanggung jawab kelas, nanti tak presensikan di reversa yang manual. Baik, hari ini kita akan bicarakan tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Mungkin materinya sudah saya sampaikan melalui LD-Room, mungkin Anda bisa mengunduh. Jadi sebenarnya ketika berbicara masalah bahasa Indonesia secara keseluruhan, kita perlu menanyakan kembali apa sih sebenarnya bahasa itu gitu, ini kan. Kita bisa bayangkan seandainya kita lahir ya, kemudian nggak ada bahasa, kira-kira bisa nggak? Lahir ya nggak ada bahasa, jadi orang diem semua, gitu, orang diem semua. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya Najah ya? Enggak. Kenapa Najah? Kenapa nggak bisa? Karena nanti nggak bisa komunikasi dong. Nah, oke. Betul sekali. Jadi bahasa itu menjadi sesuatu menjadi satu yang penting itu karena bahasa menjadi alat komunikasi, ya kan? Nah, sehingga memang ketika ada di dunia ini, ya, itu ada banyak sekali bahasa, ya, banyak sekali bahasa karena itu dihubungkan dengan seberapa banyak orang berkelompok seperti itu, ya kan? Ada kelompok Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa, ada kelompok suku Melayu atau suku Melayu ya dengan bahasa Melayu, suku Sunda dengan suku Sundanya, atau bahkan di luar negeri ada yang bahasanya itu yang kadang-kadang di TikTok ada ya yang gitu ya. Itu juga suatu bahasa yang mereka di antara mereka itu saling berkomunikasi. Nah, artinya bahasa itu fungsi utamanya adalah sebagai alat komunikasi. Nah, sekarang kita coba melihat bahwa jika sebagai alat komunikasi, maka kita yang paling dekat dengan bahasa adalah dengan yang mana bahasa ibu, ya enggak? Jadi kalau di antara yang ada di kelas online ini itu ada yang dari Jawa misalnya, dia akan menggunakan bahasa Jawa. Jawa pun nanti akan dibagi lagi nih menjadi Jawa bagian selatan ya, tengah selatan, atau Jawa bagian barat, atau Jawa bagian timur, atau Jawa bagian keraton, kan begitu kan? Atau secara langsung ada dialek Banyumasan, ada dialek Jogja Soloan, ada dialek
Jawa Timur kan, dan ada bahasa Sunda, kan Sunda juga ada di Jawa kan. Kemudian ada bahasa Betawi. Nah, tentu semua itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Meskipun ada memang satu dua yang memiliki kesamaan. Tapi ada satu dua juga yang cenderung malah berantonim. Seperti itu. Nah, kita bisa akhirnya mengetahui bahwa ketika kita lahir tanpa sadar kita sudah akan dibekali oleh namanya bahasa ibu. Jadi kenapa orang kemudian mengatakan bahasa ibumu apa? Itu kemudian direferensikan menjadi bahasa yang awal pertama kali Anda kenal. Contoh misalnya saya karena saya lahir di Pemalang, maka bahasa ibu saya atau bahasa pertama kali yang saya kenal adalah bahasa Jawa dialek Banyumasan. Ya, karena Pemalang termasuk subdialek Banyumasan, bahasa Ngapak. Meskipun kalau di dalam bahasa itu intonasi bahasanya berbeda dengan bahasa Ngapak Banyumasan. Kalau Pemalang itu iya kayak kue misalnya gitu ya. Kalau Purwokerto atau Banyumas enggak kayak kue kayak gitu. Enggak pakai nah, beda lagi dengan Tegal misalnya, yang menggunakan bahasa ibu Tegal. Di sini ada yang dari Tegal, coba ada enggak? Ada nih Pemalang juga, Pak. Oh, Pemalang juga. Oh ya. Pemalang betul ya, tadi saya katakan ya pakai ereh ya. Iya, benar. Iya, Ra, gitu, Pak. Iya, gitu ya. Itu. Tapi kalau Tegal itu enggak. Tegal itu logatnya ya, intonasinya itu naik turun. Jadi kon wis mangan bele, kos mangan durung, kon durung mangan. Nah, itu. Kon durung mangan, naik turun. Nah, ini masih di Jawa nih, masih di Jawa Tengah, ya toh. Bahkan masih Jawa Tengah sub bahasa Banyumasan. Belum lagi Jawa Tengah yang berbeda lagi dengan Jawa Tengah yang Solo Jogja. Berbeda lagi dengan Jawa Timuran. Apalagi Sunda, kemudian apalagi lebih luas lagi misalnya ke Batak. Luas lagi ke pulau lain. Nah, maka banyak sekali, makanya Indonesia memiliki banyak sekali bahasa-bahasa ibu. Nah, sehingga kita bisa membayangkan seandainya tidak ada bahasa Indonesia. Ada banyak hal yang mungkin menjadi kendala. Contoh yang paling mudah saja ya, misalnya kita mau ke toilet misalnya. Karena bahasanya itu kita tidak tahu atau tidak ada bahasa Indonesia mungkin ya. Ketika kita mungkin pergi ke mana? Kalau dari Purwokerto ya mungkin pergi ke barat sedikit lah, ke Bumiayu ya, ke Bumiayu bagian barat. Itu sudah bahasa Sunda. Kita bingung ngomong toilet di sana itu apa, karena bahasa Sunda kan berbeda dengan bahasa Jawa di Banyumas. Seperti itu. Makanya ada sebuah anekdot ya, ada cerita lucu lah ya. Misalnya ada orang Sunda nih. Orang Sunda lagi ada orang Jawa lagi ke belakang ke WC ya toh. Ke WC terus mungkin karena lagi diare ya, jadi lama banget. Nah, terus kan tiba-tiba karena ini WC itu WC umum,
ada orang lain yang mau masuk. Nah, kebetulan orang yang mau masuk itu adalah orang Sunda. Kan dia dok. Ya, nah, karena dirasa sudah cukup ya sebagai orang Jawa dia keluar. Nah, orang Sunda mengatakan, "Atos Mas." Nah, orang Jawanya marah-marah, "Atos gimana? Orang lagi diare kayak gini malah atos." Nah, itu ada sudah merupakan suatu suatu perbedaan ya, suatu perbedaan yang bisa menciptakan sebuah friksi ataupun pertengkaran. Nah, apalagi hal-hal yang lain. Nah, karena itu kita bisa bayangkan bahwa ketika tidak ada bahasa Indonesia, tentu ini akan menjadi sangat merepotkan. Nah, makanya kita bersyukur dan salah satu negara yang memiliki bahasa persatuan itu adalah kan karena tidak banyak loh yang memiliki bahasa nasional, bahasa pemersatu itu. Dan salah satunya itu ada bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia menjadi sebagai sebuah anugerah lah bagi bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, itu ternyata dimulai ya bahasa Indonesia itu kemunculannya mungkin Anda sudah sangat paham adalah ketika adanya semangat perjuangan ya di mana para pemuda itu berkumpul kemudian mencoba untuk merumuskan ini kalau bagaimana agar Indonesia itu merdeka kita harus bersatu. Salah satu persatuan itu akan terwujud jika ada sesuatu yang menyatukan dan salah satunya itu adalah bahasa. Maka muncullah sebuah pemuda itu ya yang salah satunya itu menyatakan bahwa kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sejak saat itu bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diakui sebagai bahasa persatuan bagi ribuan suku yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks kuliah ini, saya perlu menegaskan bahwa keberadaan bahasa Indonesia itu mungkin karena Anda sudah mengetahui dari kecil, tapi perlu seringkali itu diingatkan ini adalah sebagai sebuah anugerah. Karena dengan adanya bahasa Indonesia, orang Papua bisa menyampaikan pendapat. Orang Makassar bisa menyampaikan pendapat. Orang Bali bisa menyampaikan pendapat. Dan pendapat itu bisa diterima oleh orang Jawa, oleh orang Sunda, oleh orang Batak, tanpa menimbulkan pertikaian yang berarti. Meskipun secara fakta ya, secara realitasnya bahwa memang ada tadi saya katakan dialek-dialek yang agak berbeda. Tapi itu hanya sekedar dialek. Jadi bahasa Indonesia orang Papua dialeknya agak berbeda dengan bahasa Indonesia orang Sunda maupun Jawa. Orang Jawa itu kalau bahasa Indonesia biasanya jangan begitu toh. Nah, itu bahasa orang Jawa itu. Kalau orang Sunda beda lagi, intonasinya berbeda. Walaupun yang diucapkan itu adalah sama. Nah, ini hanya berpengaruh kepada dialek. Tapi orang kemudian tetap tahu, ketika orang Papua mengatakan sesuatu, orang Jawa mengatakan sesuatu jika dia menggunakan bahasa Indonesia. Maka itu saya perlu lagi menekankan kepada Anda atau mengingatkan kepada Anda, bersyukurlah bahwa kita lahir
di suatu negara yang memiliki satu bahasa nasional, ya, satu bahasa yang menjadi sebuah pemersatu bagi banyak orang, jutaan orang yang memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda. Maka di dalam sebuah sebuah konsepsi tentang kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua hal yang dilekatkan pada bahasa Indonesia itu, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional itu adalah sebagai bahasa yang memersatukan. Dia menjadi lambang kebanggaan bagi seluruh orang Indonesia. Insya Allah suatu saat Anda itu akan keluar negeri. Anda akan merasakan dengan sepenuh hati, ya, ketika Anda benar-benar bingung mencari sebuah informasi, tiba-tiba ada orang ngomong, "Jangan begitu, sini nak." Kita tiba-tiba merasa, ya Allah, ada saudaraku, "Bu, mohon maaf Bu, mau tanya, Ibu dari Indonesia?" "Iya, saya dari Indonesia, Dek." "Adik, kapan ke Jepang?" Waktu itu ada satu peristiwa, saya pernah ke Jepang, saya bingung mau ke toilet sebelah mana. Tiba-tiba bingung, tiba-tiba ada seorang ibu mengatakan ke anaknya, "Jangan ke sana, Dek." Wah, rasanya, karena sangat jarang orang Indonesia ya di Jepang saat saya ke sana. Ya karena kebetulan memang di tempat itu jarang ya. Tapi ketika mendengar itu, saya begitu langsung mencari tahu di mana sumber informasi. Iya, kayaknya orang Asia ini. Orang Asia yang Indonesia, Filipina kan hampir sama ya, Melayu lah. Akhirnya saya tanya. Dan seperti saya tahu, ternyata dia sudah lama di Jepang. Nah, itu menjadi sebuah identitas, ya. Oh, kamu orang Indonesia karena kamu menguasai bahasa Indonesia. Itu. Sehingga ketika kita merasa satu, merasa saudara, kita dipersatukan oleh satu bahasa itu. Ya. Seandainya dia menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Batak mungkin atau Makassar, Sunda mungkin atau bahasa, mungkin saya agak aneh ya. Kalau Jawa mungkin ada bahasa ibu bahasa Jawa, mungkin saya juga akan langsung merekam ya. Tapi kalau misalnya ada bahasa lain lah, bahasa Tapanuli lah, bahasa manapun ya, Papua, mungkin saya tidak akan tahu gitu loh. Tapi ketika dia menggunakan bahasa Indonesia, saya tahu ini orang Indonesia. Wah, perasaannya sangat lega ketemu saudara di negara lain. Nah, maka sebagai bahasa nasional itu dia ada identitas nasional dan alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial dan budaya, termasuk bahasanya. Itu dipersatukan oleh bahasa itu. Maka kita harus bersyukur dengan adanya bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya alat itu, orang kemudian bisa saling bertukar pikiran, bertukar produk, ya, bertukar makanan, bertukar apapun ya, saling bertukar dan melakukan hubungan perdagangan dan sebagainya. Antara daerah satu dengan daerah lain menjadi tidak terhambat. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu. Nah, itu ciri sebagai bahasa nasional. Nah, kalau sebagai bahasa yang kedua adalah ciri sebagai bahasa negara. Kalau ini lebih berfungsi secara normatif, ya. Yaitu bahasa Indonesia itu resmi sebagai bahasa kenegaraan. Makanya ketika ada upacara-upacara kenegaraan, ada dokumen-dokumen kenegaraan, itu mesti menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan RT misalnya ya, rapat RT misalnya, meskipun mungkin ada yang
menggunakan bahasa Jawa sebagian itu. Tapi sebenarnya karena RT adalah bagian terkecil dari sebuah institusi pemerintahan di tingkat paling bawah ya, itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Begitu. Kalau di partai saya, walaupun saya termasuk di daerah desa lah ya, di daerah Gedung Banteng ini, tidak begitu kota, RT saya masih sudah menggunakan bahasa Indonesia, walaupun dicampur dengan bahasa Jawa. Kemudian sebagai bahasa negara, itu bahasa Indonesia sebagai pengantar di lembaga pendidikan. Semua jenjang pendidikan menggunakan bahasa Indonesia. Yang formal ya, jadi ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Enggak ada kuliah kemudian ngomong bahasa Jawa. Meskipun ada 1-2 muncul istilah Jawa, kata-kata Jawa itu karena tadi si dosennya memiliki bahasa ibu juga, jadi dia kadang-kadang keluar bahasa Jawanya atau bahasa Sundanya atau bahasa Bataknya. Kalau yang di Sumatera tentunya dengan bahasa daerahnya juga seperti itu. Tapi secara umum bahasa pengantar di lembaga pendidikan itu selalu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Makanya kalau ada satu pembicaraan tingkat internasional ya, kadang-kadang saya itu kalau ada pejabat kita yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya, kayaknya gimana gitu loh, karena kan sekarang sudah penerjemah itu kan harus pede sebenarnya, pede menggunakan bahasa Indonesia, toh nanti terjemahkan kan. Makanya kalau pejabat-pejabat kita itu malah menggunakan bahasa Inggris, atau bahkan kita netizen yang kadang-kadang, oh Pak, ini bahasa Inggrisnya kurang lancar. Ya enggak gitu lah, malah kebalikannya. Harusnya ketika ada seorang pemimpin kita dengan bangganya menggunakan bahasa Indonesia di tingkat internasional, seharusnya kita malah bersyukur karena dia mengenalkan bahasa Indonesia. Nah, kecuali kalau dia ngobrol internal personal ya dengan orang luar ya, dengan presiden lain misalnya, kalau misalnya sama presiden atau menteri lain atau dirjen atau apapun, pejabat-pejabat di tingkat internasional, secara personal mungkin dia membutuhkan bahasa Inggris. Tapi kalau secara formal sebaiknya seharusnya itu siapapun tuh harus pede menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebagai bahasa negara itu, maka sebagai bahasa negara dia harus juga digunakan di dalam pengembangan kebudayaan, ya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga banyak hal yang kemudian dicoba untuk dilakukan pemadanan. Seperti misalnya di dalam, mungkin Anda sudah mengenal istilah unduh gitu, unggah untuk menggantikan kata download, upload gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk ataupun suatu wujud dari fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, karena dia adalah bahasa resmi yang digunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka seyogianya digunakanlah pemadanan bahasa-bahasa Indonesia yang awalnya merupakan bahasa asing, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menjadi penguat ya. Bahkan tadi ya, kalau orang Indonesia hanya disampaikan bahwa bahasa Indonesia itu harusnya sangat syukuri karena dia merupakan anugerah, kadang-kadang sok lupa ya. Maka negara itu mempunyai kekuatan untuk menguatkan bahwa bahasa Indonesia itu harus dijaga, itu dengan adanya beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 yang isinya tentang bendera, bahasa, dan nama negara serta lagu kebangsaan. Ini tentang payung-payung hukum gitu. Sehingga mau nggak mau bahasa Indonesia itu harus diajarkan. Ya, makanya mata kuliah bahasa Indonesia itu nggak akan hilang ya.
sampai negara Indonesia menghapus secara resmi tadi peraturan-peraturan tadi, termasuk di pasal 25 ayat 3 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Sehingga nggak akan mungkin misalnya ada TV, ya ada televisi yang tingkatnya nasional kemudian menggunakan bahasa daerah. Mungkin ada 1-2 televisi yang menggunakan bahasa daerah, tapi itu sifatnya lokal biasanya, karena TV-nya ada TV lokal. Tapi kalau TV yang nasional, dia tidak mungkin menggunakan bahasa daerah. Seperti itu. Ada beberapa pasal ya, seperti pasal 31, ada pasal 34 yang sudah saya sebutkan ya. Kemudian satu lagi ini yang penting bahwa pasal 39 bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Nah, ini yang akan mengarah kepada Anda suatu saat juga. Karena sebagai calon lulusan akademisi gitu, Anda itu tentu pada akhirnya akan membuat suatu karya tulis ilmiah, baik itu skripsi maupun bentuk-bentuk yang lain. Nah, dalam penyampaian ide, dalam penyampaian konsep-konsep dalam tulisan itu, maka Anda akan diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Dan penggunaan bahasa Indonesia itu menjadi sesuatu yang ya harus mau tidak mau dikuasai. Bagaimana sih menguasainya? Harus mengetahui struktur, kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Indonesia. Dan ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Walaupun pada akhirnya nanti tetap ya kadang-kadang memang sebagai seorang yang belajar ada tetap kelemahan. Bahkan saya pun yang kata orang merupakan guru bahasa Indonesia, ketika menulis itu pun mesti ada satu kesalahan. Itu wajar. Tapi sejauh mana kesalahan itu bisa ditoleransi? Kalau sampai tidak bisa membedakan di yang digabung dan di yang dipisah misalnya ya. Untuk kata-kata misalnya disapu dan di samping itu kok semuanya digabung misalnya. Disapu digabung, di samping itu digabung, di samping digabung. Artinya Anda belum menguasai bahasa Indonesia secara tulis. Memang bisa jadi Anda menguasai bahasa lisan, karena memang bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang tidak hanya bersifat tertulis, tapi juga digunakan dalam konteks lisan. Seperti sekarang saya menyampaikan ini, itu secara lisan saya menggunakan bahasa Indonesia. Kadang penggunaan bahasa Indonesia secara lisan itu lebih mudah daripada penggunaan dengan bahasa tulis. Mengapa? Karena kalau bahasa lisan itu ada transfer yang cepat antara pikiran dengan bunyi yang dikeluarkan oleh alat-alat pengucap bunyi ini. Saya pengen mengatakan sesuatu ke Anda melalui layar ini, itu langsung melalui pikiran saya masuk ke mulut. Ya. Dan ini akan berbeda ketika ada penghambat. Penghambatnya kalau bahasa tulis itu ada dengan tulisan. Jadi pikiran saya itu harus ditransfer ke dalam bentuk susunan huruf, susunan kata, susunan kalimat, susunan paragraf, dan baru kemudian Anda baca dan Anda bisa mengerti atau tidak mengerti apa yang saya tuliskan tadi, seperti itu. Mengapa bisa sampai tidak mengerti? Ya karena tadi, ketika menggunakan susunan huruf, ada kaidah-kaidah yang harus diikuti.
Ya, contoh misalnya, pikiran saya pengen mengatakan saya sangat lapar misalnya. Ya, saya sangat lapar. Kalau diucapkan secara lisan, saya sangat lapar nih. Anda langsung paham. Tapi ketika saya tulis, tulisannya itu, malah pikiran saya itu saya pengen mengatakan saya sangat lapar. Tapi tulisannya menjadi, ini katanya sudah sama loh ya, tapi cuma susunannya berbeda. Lapar saya sangat. Lapar saya sangat. Itu tulisannya seperti itu. Lapar saya sangat. 3 katanya seperti itu. Bukan saya sangat lapar, tapi lapar saya sangat. Kalau Anda seorang pemakai bahasa yang terampil, Anda mesti akan bingung. Ini kalimat ada sesuatu yang kebalik-balik ini. Mengapa? Karena itu tidak lazim. Lapar saya sangat. Ini malah konsepnya seperti diterangkan dan menerangkan. Menerangkan dan diterangkan. Bukan diterangkan dan menerangkan. Apalagi jika apa yang ingin saya sampaikan itu berbeda dengan apa yang saya tuliskan. Saya pengen menyampaikan kata, dalam pikiran saya itu ada kata-kata tubuh saya capek misalnya. Tubuh saya lemas dalam pikiran saya. Tapi ditulis itu tubuh saya kaku. Sebagai pembacanya tentu akan berpikir lagi. Tubuh saya kaku. Kenapa ini kaku? Seperti itu. Nah, inilah yang membedakan bahasa lisan dan bahasa tertulis. Secara umum, bahasa itu memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Kalau secara umum tadi saya sampaikan bahwa bahasa Indonesia itu adalah sebagai alat komunikasi. Tapi kalau sebagai fungsi khususnya, bahasa Indonesia itu memiliki fungsi, ada 4 ini. Personal, direktif, fatik, referensi, 6 dik. Personal, direktif, fatik, referensial, metalingual, dan imajinatif. Fungsi personal itu apa? Fungsi personal itu bahwa bahasa itu menyatakan apa yang atau ide yang disampaikan oleh penuturnya. Seperti yang saya katakan tadi. Woi, jangan kencing di sini. Nah, misalnya gitu ya. Itu jika dengan bahasa lisan itu akan menunjukkan kemarahan. Ya, jadi emosi itu akan muncul, kesan emosi akan muncul dengan bahasa itu. Itu adalah fungsi personal. Jadi menyampaikan sesuatu emosional. Menyatakan sesuatu yang penyesalan, mohon maaf Bapak karena saya ada suatu hal maka saya agak terlambat datang di perkuliahan ini. Nah, menyampaikan sesuatu. Itu fungsi personal. Kalau fungsi direktif adalah bahasa yang menjadikan mitra tuturnya itu mengerjakan sesuatu. Buatin minum, apalagi ada kata tolong, buatin minum. Mesti orang yang diajak ngomong, kalau itu misalnya anak ya atau siapapun lah, mau minum, seperti itu. Itu fungsi direktif, yaitu menyatakan sesuatu agar si mitra tutur melakukan sesuatu yang diharapkan. Ya. Kemudian fungsi fatik, ya fungsi fatik itu adalah bahasa itu kadang-kadang digunakan sebagai sebuah apa namanya ya, media berbahasa basi.
sudah makan? Nah, misalnya gitu. Alhamdulillah Pak, sudah, terima kasih. Atau bahkan tidak menjawab sudahnya. Sudah makan? Oh iya Pak, terima kasih. Gitu. Kalau orang belajar bahasa Indonesia, baru belajar bahasa Indonesia, saya akan bingung. Oh disuruh makan kok malah jawabannya terima kasih. Tapi kalau sudah tahu, itu sebenarnya ada yang satu dilesapkan. Sudah Pak, terima kasih. Tapi enggak, tapi dia akan ngomongnya langsung terima kasihnya. Dan orang yang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia menjadi sangat paham. Oh dia sudah enggak, dia menolak. Ayo ikut, terima kasih, terima kasih. Nah, gitu biasanya. Nah, kalau ada konteks seperti itu, bahasa seperti itu namanya bahasa fungsi fatik. Ya, ya, memelihara, memperhatikan perasaan. Ya, kadang-kadang bahasa yang berfungsi fatik itu memang diikuti oleh satu gestur tertentu, gerengan kepala, anggukan, senyuman, kedipan mata. Udah makan? Udah. Nah, dia udah atau terima kasih. Intonasi enggak terima kasih, terima kasih. Karena sudah dia sudah makan. Seperti itu. Kemudian ada fungsi referensial. Fungsi referensial itu membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling. Ya, kemudian menjelaskanlah ini fungsi bahasa secara referensial. Kemudian ada fungsi bahasa yang metalingual. Metalingual adalah mempelajari bahasa dari proses ya, atau belajar mengenai bagaimana bahasa itu dihasilkan. Itu fungsi metalingual bahasa. Jadi di luar bahasa itu sendiri. Fungsi bahasa di luar bahasa itu sendiri. Bahasa yang digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri, seperti dalam proses pembelajaran bahasa, ataupun membicarakan kaidah-kaidah penggunaan bahasa. Itu adalah fungsi metalingual. Lalu fungsi imajinatif, ini biasanya digunakan oleh teman-teman Anda yang di Fakultas Sastra ya, di fakultas saya, di Fakultas Budaya maupun di Sastra Indonesia. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan imajinasi, yaitu daya khayal yang masuk di dalam suatu cerita. Bisa berupa puisi, bisa berupa novel, bisa juga berupa drama. Atau masuk ke dalam ungkapan-ungkapan indah seperti puisi, seperti itu. Makanya ya teman-teman Anda yang di Sastra Indonesia itu biasanya loh ya, saya tidak menjamin juga, tapi biasanya itu jago dalam menuliskan kata-kata yang cukup bermakna. Contoh misalnya, tidak ada yang sia-sia dalam cinta mencintai. Yang perlu diperhitungkan adalah siapa yang lebih dulu menerima kesunyian. Nah, misalnya begitu. Contoh. Nah, itu jago merayu salah satunya. Atau mempengaruhi orang melalui orasi. Ya. Itu adalah kemampuan-kemampuan kebahasaan ya. Karena dia tahu bagaimana sih istilah-istilah tertentu secara psikologi bisa mempengaruhi seorang. Istilah-istilah atau kata-kata tertentu bisa meningkatkan semangat massa. Nah, itu karena apa? Belajar tentang bahasa itu. Begitu secara umum tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Permisi Pak. Iya Mbak Linda. Gimana Mbak Linda? Jadi gini Pak, saya pernah kayak baca cerita gitulah. Ada kayak versi. Jadi versi pertama itu kalau anak habis dilahirin, yang pertama diajarkan adalah bahasa Indonesia. Terus yang versinya kalau anak baru dilahirkan, ya yang diajarin terlebih dahulu bahasa daerahnya gitu. Nah, menurut Bapak sendiri gimana itu Pak? Mending habis lahir
di apa maksudnya kalau yang masih kecil gitulah. Oh iya. Lebih mending diajarin bahasa Indonesia terlebih dahulu atau bahasa daerah setempatnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Linda. Wah, Mbak Linda ini meskipun masih semester 1, tapi pikirannya sudah jauh ke depan nih. Ini pikiran calon ibu ini. Ya. Iya, kalau calon ibu yang udah ibu muda itu ya, yang mau melahirkan ya, Mas, udah menikah atau udah hamil itu pikirannya gitu. Pernah bertanya juga pertanyaannya sama seperti Mbak Linda. Nah, ini pendapat saya ya, Mbak ya, tapi jangan kemudian diadu dengan mungkin dosen-dosen lain atau kolega-kolega saya, ini pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi saya, yang sebaiknya diajarkan itu bahasa ibu. Ya, karena apa? Makanya juga bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa pertama, ibunya ngomong apa. Karena nanti ke depan, karena sekarang pengembangan bahasa Indonesia itu sudah sangat masif. Masuk TK, SD, SMP, perguruan tinggi mesti akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau dari kecil lahir menggunakan bahasa Indonesia, masuk itu agak kesusahan. Seperti itu pendapat saya. Makanya, ya ini saran saya sih, kalau Anda sekarang sudah menggunakan bahasa ibu, tetap pertahankan bahasa ibu Anda, dirawat. Anda bisa mengajarkan itu kepada anak-anak Anda nanti. Tapi toh Anda tetap menggunakan bahasa Indonesia ketika Anda kuliah kan. Anda tidak akan kehilangan bahasa ibu Anda. Dan ketika diajarkan untuk pertama kali kepada anak-anak, itu adalah menggunakan bahasa ibu Anda. Setelah bahasa ibu Anda itu apa, Jawa, Sunda, apapun, ajarkan itu. Jadi mereka tidak kehilangan asli mereka sebagai orang mana, seperti itu. Itu saran saya. Gitu, Mbak Linda. Sip. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi bahasa daerah terlebih dahulu, terus nanti kalau udah kayak agak umur 4 tahun gitu, baru masukin bahasa Indonesia. Gitu. Iya. Tanpa diajari bahasa Indonesia, dia akan tahu sendiri bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama Mbak Linda. Semangat. Sip. Baik, siapa lagi? Bagus sekali pertanyaan Mbak Linda. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, ya mungkin kuliah akan saya akhiri ya. Tapi tadi saya ulangi lagi bahwa dengan pertanyaan Mbak Linda, meskipun saya guru bahasa Indonesia, saya dosen bahasa Indonesia, tapi saya juga orang Jawa, gitu. Maka selagi itu memungkinkan untuk kita ajarkan dulu. Ya, kecuali kalau Anda menikah dengan orang Sumatera misalnya, orang Sumatera juga misalnya orang Minang yang punya bahasa Minang sendiri ya, atau orang manalah, Kalimantan mungkin, atau orang mana yang memiliki bahasa tersendiri. Ya mau nggak mau Anda ajarkan bahasa ibu Anda, ya bahasa Anda sebagai seorang ibu, dan bahasa Bapak, suami Anda misalnya. Ajarkan aja. Karena nanti ketika masuk kuliah, dia tetap akan belajar bahasa Indonesia. Masuk sekolah, walaupun itu playgroup, dia akan belajar bahasa Indonesia dengan sendirinya. Seperti itu. Begitu. Terima kasih Mbak Linda, pertanyaannya sangat luar biasa. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Dimaafkan kalau ada kekurangan. Kita ketemu lagi minggu depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kocak. Kocak banget. Kocak coy. Gak ada yang on cam itu. Ada yang belajar.
Ya, ada yang sambil trip anjir siapa tuh? Lupa gua. On kamera dong. On cam dong. On cam dong. Lu on cam juga. Jawabannya ada semua. Kocak bener deh. Becir. Oh, di sini. Ngapain kocak suruh on cam, udah on cam. On cam loh. Ngapain? Gurunya diundang lagi ya. Iya. Iya baik kosong guys. Apa? Jangan anjing. Nah, Apa? Apa kamu cuy? Sama N. Halo En. En kamu belanja apa En? En kamu belanja apa En? Belanja apa? Kamu nggak ikut ke trip sama Cindy kah? Enggak, aku nggak sama Cindy. Nana kamu lagi sama siapa Nana? Betah banget. En kamu makan apa En? Woi disuruh on cam apa? Ajay. Woi. On cam Iya, aja. on cam aja. Ya on cam aja gak apa-apa. Ayo En sama siapa? Kagak. Oh, Kagak. aku lagi Kata Om Nazrul disuruh on cam guys. Hah? Kata Om Nazrul. Kan? Apa sih kata gua ganjir? Om Ade suruh on cam cepat. Om Ade disuruh on cam itu. Kok adek berduaan itu adek? Kan barengan. Dari awal barengan kan niatnya. Ade lagi nyari boti. Bacot. Bacot Ade, bacot. Dari Boti guys. Gak ada cok. Di sini gak ada boti. Adik. Apa ya? Sini. Cindy thrift nih. Cindy, kamu dapat apa Cindy? Kamu dapat apa aja Cindy? Langsung miskin ini anjir. Sumpah ini keren aja sih. Ini gelas sih bukit nah. Rame kayaknya itu ya. Sampai tanggal berapa sih? 3 tahun lah. Tadi aku udah makan es durian. Sini, haha. Enggak, mager. Gue.